negara tega menterlantarkan rakyat yang haknya untuk tinggal sudah di depan mata. Tega. Dan rakyat diam. Kita semua nggak berkutik. Kenapa? Karena tidak punya tanda tangan. Bayangkan rumah sudah jadi, tinggal ditempatin, Pemprovnya nggak mau ngasih kunci. Sudah jadi semuanya. Dan kalau datang ke saya itu menangis. Pak Anies ini kan nggak ikutan Pilkada Jakarta. Kenapa ikut sibuk? Jadi ada permintaan warga, khususnya rakyat miskin kota, rakyat kampung kota, yang menceritakan selama 2 tahun ini kami terlantar. Selama 2 tahun ini kami nggak jadi prioritas. Hal-hal yang dulu dikerjakan di DKI itu berhenti. Kampung kami tidak lagi ada perhatian. Bahkan kebijakan-kebijakan yang dulu berjalan itu berhenti. Jadi itulah yang membuat kenapa saya memantau, memperhatikan. Karena saya ingin memastikan mana calon yang paling sesuai dengan kebutuhan warga Jakarta yang dititipkan aspirasinya. Dan mana yang paling sesuai dengan paradigma pembangunan kota yang dulu pernah kita kerjakan di sini. Pak Anies, saya mencintai kota ini, Ros. Ya, Pak Anies, tapi begini Pak Anies, ini mengapa saya katakan sekali lagi bahwa Jakarta dalam setiap pilkadanya selalu mencetak sejarah baru. Setelah pilkada sebelumnya Pak Anies berlaga dengan Pak Ahok, tidak ada pernah yang bisa membayangkan atau berimajinasi Ahoker dan anak Abah itu bersatu. Apakah menurut Pak Anies ada efek kejutan anak Abah untuk keterpilihan Mas Pram dan Bang Dul? Banyak teman-teman seperjuangan kemarin. Apakah itu relawan, apakah simpatisan, yang kemudian juga disebut dengan nama anak Abah, yang kemudian ikut bersama-sama dalam rombongan ini. Tapi keterpanggilan saya untuk terlibat itu bukan semata-mata soal ini mempersatukan kelompok A, kelompok B, kelompok C, bukan. Tapi ini soal bagaimana masa depan rakyat di Jakarta khususnya yang hari ini masih lemah. Bersatunya anak Abah dan Ahoker menurut Pak Anies adalah sesuatu yang memang real, genuine, atau hanya di panggung depan? Ketika kita dipertunjukkan tentang masalah kemanusiaan, masalah keadilan, masalah kesetaraan, saya rasa latar belakang apapun akan ketemu kesamaan kok. Agama apapun, pilihan politik apapun, ketika sampai kepada persoalan-persoalan seperti ini. Kalau ditanya tentang keadilan bagi Kampung Bayam, mau ditanya dulu pilih A apa pilih B? Apa dulu agamanya A, B, C? Enggak. Sukunya apa? Tidak. Ini soal ketidakadilan. Mau didiamkan? Mau dibiarkan? Sudah cukup di ibu kota, di tempat yang penuh dengan perhatian media, penuh perhatian publik. Negara tega menterlantarkan rakyat yang haknya untuk tinggal sudah di depan mata. Tega. Dan rakyat diam. Kita semua nggak berkutik. Kenapa? Karena tidak punya tanda tangan. Tanda tangan. Nah, karena itu sekarang pilkada ini menentukan siapa pemegang tanda tangan. Dan pada saat itu terjadi, saya tidak mau tinggal diam. Ya. Saya ingin mengatakan kepada semuanya bahwa ini ada aspirasi soal keadilan, aspirasi soal kesetaraan. Dan saya ingin titipkan itu. Dan saya melihat Mas Pram memiliki komitmen yang serius soal ini. Bukan cuma disampaikan di dalam rapat-rapat akbar, tetapi di dalam pembicaraan timnya, kami ada orang-orang yang berada dalam sana yang menceritakan keseriusan. Ini sih benar nih, serius. Baik, hanya memang ketika bergabungnya atau akhirnya Pak Anies ke Mas Pram dan Bang Dul itu dianggap sebagai membangunkan macan tidur. Siapa yang dimaksud dengan macan tidur itu? Siapa ya macan tidur itu yang dimaksud ya? Kan nggak disebutkan ya macan tidur itu ya? Iya, ada memang Pak Anies spesialis membangunkan macan tidur. Memang pawang. Atau macannya katanya sekarang di sosial media dia bilang dikalahkan oleh kucing dari Lebak Bulus. Iya, gini,
soal macan tidur itu nanti biar yang ngomong aja lah, yang jelasin siapa yang dimaksud dengan macan tidur. Tapi bagi saya pilkada ini itu adalah juga tentang persimpangan jalan untuk Jakarta ke depan. Tuh ya, cerita warga itu konkret kok. Ros, kalau ketemu dengan warga Kampung Bayam, bagi mereka itu pilkada ini menentukan kami nanti akan bisa tinggal di sini nggak ya. Bayangkan rumah sudah jadi, tinggal ditempatin, Pemprovnya nggak mau ngasih kunci, sudah jadi semuanya. Dan kalau datang ke saya itu menangis. Terus ketika Furqon ditangkap, aktivis Kampung Bayam, istri, anak-anaknya semua datang ke rumah dengan kondisi emosional sekali. Lalu bagi saya melihat pilkada ini tentang mereka. Ketemu dengan teman-teman Bukit Duri yang sekarang di Cakung, Pak, masa depan apartemen tempat rusun kami gimana nanti ya? Ya. Jadi terus kalau ada yang memandang ini semata-mata sebagai sebuah pertandingan, ini pertandingan nih antar A lawan B, mana yang mau kita dukung? Bagi saya ini soal misi menghadirkan keadilan bagi Jakarta, misi menitipkan amanat rakyat kampung kecil, rakyat kampung miskin kepada salah satu calon. Jadi bahwa itu kemudian memancing reaksi secara politik, ya biar saja. Tapi bukan itu tujuan saya.